Oke, kita buat time. Saya ulangin dikit ya biar record ya. Kita membuat kelas time yang memiliki definisi sebagai berikut. Punya jam, integer, minute integer, second double. Ini buatan. Saya punya jam, minute, dan second. Saya punya suatu kelas yang punya 3 data field. Di titik ini saya sudah punya konstruktor atau belum? Kalau saya compile, bakalan ada konstruktornya atau enggak? Ada ya. Konstruktor yang akan ada tuh semacam apa sih? Kayak gini ya. Ya kan? Oke, ini gini. Supaya kita konsisten bahwa ini bisa diakses dari luar, saya akan declare dia public ya, supaya dia bisa diakses dari luar. Oke, ini public time. Tetapi tentu saja saya juga pengen ya punya suatu definisi time yang bisa saya set sendiri ya. Berarti kalau iya, kemungkinan besar dia akan perlu mengirim hour, minute, dan second. Yang mana kirimannya akan di-set sebagai informasi hour yang saya kirim akan saya set sebagai hour milik objek tersebut. Dan begitu pula dengan minute, dan begitu pula dengan second. Oke. Kalau saya buat ini, artinya saya pasti butuh yang ini. Karena kalau saya udah bikin satu, dia nggak otomatis ditambahin ya, yang tadi kosong ya. Jadi katakan saya merasa tetap butuh yang default, saya juga bisa membuat definisi default. Kita kira-kira kalau waktu tuh enaknya defaultnya jam berapa? 0000 boleh ya? Saya boleh nggak bikin kayak gini persis? Boleh nggak saya bikin ini sebagai ini? Boleh ya? Boleh banget. Tapi ada cara yang lebih singkat nggak? Saya panggil konstruktor yang di bawah, kayak gini boleh nggak? Boleh ya? Saya memanggil konstruktor yang ada di bawah. Oke. Untuk time yang ini, time yang kita butuhkan ini, kira-kira pengennya saya, kan tadi private ya semuanya ya. Kalau saya tahu dia private, tetapi saya pengen bisa diakses dari luar, saya butuh apa? Getter dan setter ya. Berarti bisa ya, saya buat. Boleh public, boleh private nggak saya bikin? Metodenya. Enggak, kalau nggak bisa diakses lah ya. Public void set hour, misalkan gitu ya. Set hour. Ini kirimannya berarti int hour ya. Dan dia ngeset. Lalu saya perlu ulangin 3 kali ya buat minutes-nya dan juga detiknya ya. Oke. Nah, oh ya sorry, ada yang saya lupa. Selama ini kita biasa membuat konstruktor yang kosong dan yang full ya. Yang in hour, in minute, dan jadi maksudnya semua data field di set gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak harus loh. Sebetulnya bisa juga seandainya saya mau membuat konstruktor yang nggak pakai second tuh boleh loh. Ya, katakan kalau saya cuma ngeset hour dan menit, anggaplah yang ini 0. Kan gitu ya. Kita bisa mulai seperti itu. Gitu. Ini cuma nambahin aja. Karena saya khawatir, karena contoh selama ini cuma ada yang kosong dan yang full, yang semua variabel, Anda pikir nggak boleh bagian. Boleh. Ya. Yes. Betul. Atau kadang-kadang kalau emang nggak mau terlalu itu, kalau kita toh sudah punya getter setter, bisa juga saya tiap kali mau membuat yang agak manual, saya ingin aja, saya bikin apa namanya, saya bikin pakai default, kemudian saya set yang perlu saya set, bisa juga. Kan kalau saya buat kan 0 semua, lalu saya set yang bisa di set. Approach yang mana, dua-duanya boleh dipakai, terserah, boleh banget. Tapi kalau emang perlu definisi spesifiknya yang harus dibikin, nggak ada cara lain. Jadi contohnya ya, ini yang set saya terusin ya. Saya terusin, jangan hour, ini minute, set, second,
second ya. Oke, saya mau pause dulu di sini buat ngecek apakah saya melakukan kesalahan ya. Oh, time. Nanti tadi time. Oke. Dapat. Ada isinya nggak sih? Ada ya. Oke, masih belum ada syntax error ya. Kita lanjut kalau gitu. Saya juga perlu membuat get. Nah, kalau get, gimana sih dia? Dia void bukan kalau get. Enggak ya, dia tipenya apa nih? Integer, karena yang saya lagi mau ambil yang integer ya. Lalu kalau gitu saya perlu nge-return this hour. Ya. Dan ini perlu saya ulangi untuk semuanya ya. Get second. Ya, oke. Kita cek just in case. Oh, saya yang salah. Lupa. Kalau ini adalah double ya. Salah. Ini adalah double ya. Oke. Jadi dia lost the conversion tadi kalau saya salah tipe. Oke, sip. Yang saya juga belum ya. Tadi mana ya? Oke. Follow. Second. Oke, gitu ya. Oke, jadi apa aja yang udah nih? Data field sudah, constructor sudah, kemudian visibility sudah, getter and setter udah. Kira-kira saya butuh apa lagi? Yang default dulu itu loh. String ya, misalkan ya. String, public string, toString. Nah, hati-hati. Sering ya ada yang salah ketika membuat toString, malah nyetaknya di dalam method. Ya, kalau toString itu ngembaliin ya. Return biasanya di formatnya pakai saya pakai apa ya kalau di sini? Saya mau nyontek aja ya. Mana toString? Pakai format ya, biar nggak usah diketik ulang. Oke, saya pakai string format seperti ini. Sorry. Nah, gini ya. String.format. Nah, ini apa sih? D itu untuk integer, F untuk double, dan ini artinya saya pakai berapa space gitu ya, 2 digit berarti untuk hour, 2 digit berarti untuk minute, dan 04, 4 digit, belakang koma ya, untuk second. Oke, selanjutnya kita juga mau cek public boolean, boolean equal. Oke, ini yang agak tricky juga tentang mana nunjuk ke mana. Kalau saya mau memanggil equals, berarti saya memanggil dari salah satu time. Dan dibandingkan dengan time yang lain kan. Berarti ini yang dikirim adalah suatu objek yang jenisnya time. Other. Note bahwa nggak harus pakai other ya. Saya mau pakai X di sini boleh kan ya? Boleh identifier, saya mau pakai O di sini juga boleh ya. Saya pakai other di sini biar kita clear. Saya mau nge-return apa tadi? This dot hour equals this dot benar other. Nah, other dot hour. Pertanyaan saya, kalau cuma sampai sini boleh nggak? Boleh aja ya. Nah, definisi sama tuh seperti apa? Kalau buat saya yang sama cuman jamnya saja saya boleh anggap sama, sampai sini selesai ya. Tetapi tentu saja itu nggak logis lah ya. Biasanya sih kalau jam yang sama, dalam dunia kita ini kita mengasumsikan jam yang sama, berarti kan apa? Menitnya juga sama, menit, dan detiknya juga sama. Oke. Interim check, masih nggak ada syntax error. Oke, sampai di sini saya sudah punya definisi yang cukup untuk suatu objek. Anda punya ide nggak kalau suatu jam itu bisa di suatu objek jam tuh kalau saya mau bikinin method tuh apa? Ada ide nggak?
Mau dikurangin gitu misalnya ya. Oke, contohnya apa? Maunya jam atau menit atau detik yang diubah? Saya bikin method boleh kan? Public apa? Misalnya void, saya mau ngapain? Mau mempercepat atau mempercepat atau mengurangi? Melambatkan, sorry. Maunya berapa? Misalkan public void rewind time gitu ya. Misalnya ya, rewind gitu ya. Lalu di sini saya mau mengurangi jam menit deh ya. Kita misalnya menit. Oke, apa namanya? Jangan time. Change minute. Nah, saya bisa saja melakukan sesuatu seperti ini. Salah. Oke. Ada potensi error nggak di sini? Kalau ternyata saya mau rewind gitu ya. Kalau tadinya saya cuma mau ngurangin 2 menit, dari menit ke-4 jadi 2 nggak masalah. Tapi kalau dari 0, saya harus ngubah jamnya lagi dong nanti. Ya kan? So, semua kasus harus dipikirkan. Untuk contoh di dalam kelas, kita akan simplify ya. Kita akan simplify if this minute lebih besar daripada change-nya ya. Kita baru change ya. Nah, ini saya mau simplifikasi di dalam kelas saja. Jadi kalau perubahan menitnya itu lebih besar, kebalik, enggak benar, lebih kecil daripada menit yang sekarang ini. Jadi kalau sekarang ada di menit ke-6, saya bisa kurangin 5, bisa dikurangin 3, tapi nggak bisa dikurangin 7. Tentu saja kalau kalian mendefinisikan kelas Anda sendiri, ya terserah, gitu mau kayak gimana definisinya. Tetapi untuk di kelas ini supaya simpel, saya batasi dengan contoh seperti ini. Saya coba compile ya. Oke. Nah, untuk kelas ini belum ada aksesnya ya, belum dijadiin client. Jadi saya akan bikin satu lagi. Manipulate time gitu ya, saya kasih namanya. Saya akan simpan dia seperti itu. Saya juga akan jalankan dia kalau pakai IDE dilengkapin ya, dibantuin ya. Oke. So, sekarang saya bisa membuat time apapun yang saya mau. Contohnya, saya mau bikin time 1, yaitu saat ini jam berapa. Oh, sorry, kok hour sih? New time. Sekarang di jam saya 14.734. Ya, ini jam saya sekarang ya. Lalu saya juga ingin membuat time 0 tanpa argumen, gitu ya. Lalu saya mau membuat time 2 dengan yang tadi nanti kelas ini selesai jam berapa? Jam 14.40. Saya punya ya definisi konstruktor yang tanpa second, saya punya kan, jadi saya bisa ya melakukan pemanggilan seperti itu. Saya akan coba compile everything di dalam cluster di dalam folder tersebut. Oke, no problem. Saya akan jalankan manipulate time. Jalan, nothing happen. Oh ya lupa, saya belum nyetak apapun ya. Saya akan coba cetak out print line T1 T0. Saya ngurut ya. T0, T1 dan T2. Let's cetak dia. Kita lihat outputnya. Nah, sesuai ya, bahwa dia keluar jam 00 sesuai default. Kalau yang ini saya akan sesuai yang tadi saya set, dan ini juga akan ke default menjadi 0. Apa yang terjadi kalau saya sekarang mau melakukan pemanggilan untuk T1 tadi apa? Change minutes ya. Kalau change minute saya kurangin menitnya menjadi by 8 menit.
Oh, sorry, tadi saya ganti ya. sorry. Change minute itu nama variabelnya ya tadi ya. Saya print ulang T1 gitu ya. Kalau 8 harusnya bisa ya. Let's see. Kok dia nggak berubah? What did I do wrong? Let's correct it. Kenapa? 8 lebih dari 7 dia nggak mau ngurangin. Coba, kalau 3 mau nggak? Sorry, saya akan ulangin dari atas. Sorry. Dia ngurangin ya, 04 ya, kelihatan ya. Dia nggak mau ngurangin 8 karena menit saya baru menit ke-7. Kalau saya mau ngehandle ya bisa saja, cuma saya handle untuk ngurangin hour-nya segala macam. Gitu ya. Oke, ini adalah kelas manipulate, time yang kita definisikan. Apakah ini satu-satunya definisi? Ya enggak, tergantung ya. Siapapun yang mau mendesain time, boleh juga. Tetapi prinsipalnya, apa yang tadi kita lalui, jangan lupa. Jangan lupa bikin data field. Jangan lupa bikin constructor. Jangan lupa bikin constructor lagi kalau memang dibutuhkan. Jangan lupa untuk membuat toString kalau kita mau mudah mencetak time object kita. Lalu given time.java outputnya apa? Kita bisa cek. Lalu definisi equals yang dimaksud tuh seperti apa? Oke, kita belum ngecek equals ya. Tadi ya, kita coba equals ya. Kalau di sini, apakah T0 sama dengan T1? Tentu saja enggak ya harusnya ya. Kita akan compile. False ya, jelas tidak sama. Tetapi katakan saya akan membuat T3 ya, jamnya sama, 0. Lalu saya akan cetak apakah T2, oh sorry ini baru T3. T3 dia akan true. Oh, false ya? Kok nggak sama sih? T2, what did I do? Kenapa? Oh, astagfirullahaladzim, you're right. T2 dot equal T1 gitu ya. Exactly the point ya. Kayaknya salah. Let's compile. Jalan. Nah, yang satu false dan yang satu true. Thank you. Jadi kita udah tahu tentang equal. Nah, tadi saya pakai other ya. Sering juga saya menemukan program Java tuh pakai that. Jadinya this, that gitu ya. This kan punya saya, that yang punya satunya. Ada juga yang pakai other, ada juga yang pakai o, ada juga yang pakai other time gitu ya. Lalu ini ada beberapa contoh tentang visibility modifier juga harus diganti dan seterusnya. Dan pada akhirnya saya juga udah sempat sebut ya, untuk melatih praktek programming yang baik, ada baiknya setiap programmer bisa membuat UML diagram yang bisa dibaca oleh non-programmer. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang tadi kita buat, kecuali kalau tadi kita nurutin saya punya satu method lagi, satu constructor lagi, harusnya sih di sini saya tambahin ya, time, time tanpa second ya, time tanpa second. Terus semua constructor saya tadi saya eksplisitkan public, jadi saya harus edit seperti ini. Dan tadi saya nambahin satu lagi yaitu rewind. Method rewind, koma ya. Yang mana dia juga void ya. Dan dia menerima change minute tadi. Change minute, gitu ya. Bentar, lagi saving. Oke, ini adalah updated one ya, based on yang kita buat di kelas. Saya pause lagi, sampai di sini ada pertanyaan?